Hup hup Holland. Video ini dibuat tepat setelah Belanda mengalahkan Romania dengan skor yang meyakinkan pada saat gua tidak yakin padahal bisa menang 3-0, dan ini menambah lagi tim-tim yang lolos ke babak perempat final di luar dari tinggal pertandingan antara Austria berhadapan dengan Turki yang sesaat lagi habis tapping ini akan segera dimulai. Tapi yang jelas bracket semakin kelihatan, analisa dan juga prediksi gua yang salah sementara itu adalah Italia yang ternyata tidak lolos karena ada Swiss di sana, dan Swiss yang akan menghadapi Inggris. Kalau melihat dari ketidakyakinan permainan Inggris sementara Swiss begitu solid, bagi gua justru di turnamen seperti ini apa yang dialami oleh Inggris itu yang akan jauh lebih memperkuat mental mereka daripada sekedar bermain bagus, bermain solid tapi belum teruji pada saat udah kepepet. Dan Inggris sudah menunjukkan the power of kepepetnya di last minute. Bellingham membuat dirinya seperti bersama dengan teman-temannya di Real Madrid dan menghadapi Swiss. Menurut gue lebih bagus permainan Swiss, tapi Inggris yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan mengenai Belanda, apakah Austria atau Turki, siapapun itu, kembali Belanda tidak meyakinkan, banyak buang peluang, tetapi menunjukkan bahwa mereka punya potensi dengan bracket yang ada di sini. Jadi kemungkinan bagi gua tetap Belanda menghadapi Inggris di babak semifinal. Sementara itu kembali Spanyol menunjukkan sebagai permainan tim yang paling menghibur, paling meyakinkan, paling enak untuk ditonton dengan transisi, dengan ball possession, dengan pergerakan yang cepat saling mengisi antara depan, tengah, belakang tidak jauh. Mereka semua bisa saling cover, ada gabungan pemain muda dan juga pemain senior. Bergairah sekali sepak bolanya, dan ini yang sebenarnya gue pikir paling pantas untuk meraih juara di Hajatan Bola Eropa 2024 ini. Tetapi lagi-lagi ini turnamen, lawannya adalah Jerman yang juga mampu untuk menunjukkan mereka bisa bermain cantik, mereka bisa bermain biasa aja, tetapi intinya adalah mereka bisa meraih kemenangan. Justru lagi-lagi di turnamen seperti ini, apalagi mereka tuan rumah, ketika nanti mereka bisa meredam permainan cantik, menawan, bergairah ala-ala dari Spanyol, apakah kemudian Spanyol memiliki rencana yang berbeda, apakah bisa melakukan rencana yang berbeda. Itu yang membuat gue berpikir bahwa Jerman sudah membuktikan mereka bisa untuk bermain cantik, mereka bisa bermain efektif dan membosankan, tapi ujung-ujungnya adalah meraih kemenangan. Belgia kemarin melakukan seperti itu tapi toh tidak berhasil. Tapi menurut gue Jerman adalah sebuah tim yang berbeda. Jadi kalaupun tadi gue bilang yang paling layak dari setiap penampil di Hajatan Bola Eropa ini juaranya adalah Spanyol, tapi entah mengapa gue menjagokan Jerman untuk menang menghadapi Spanyol dengan apa yang sudah mereka tampilkan tadi yang gue bilang. Dan Portugal, Perancis kembali kejadian, tetapi lagi-lagi keduanya juga belum menunjukkan permainan yang maksimal. Portugal terlalu egois kemarin Ronaldo dan semuanya terlalu memberikan apapun itu kepada Ronaldo. Bahkan Roberto Martinez seperti tidak berani untuk mengganti Ronaldo. Penalti menit terakhir gagal, untung saja adu penaltinya berhasil membuat Diogo Costa itu menjadi pahlawan dan membuat Ronaldo tidak menangis lagi. Sementara itu bunuh diri menjadi kunci lagi bagi Prancis. Mereka di Hajatan Bola Eropa 1 gol Mbappe melalui penalti, 2 gol melalui bunuh diri, 1 pemain Austria dan kemarin adalah Vertonghen dari Belgia. Sama-sama tidak meyakinkan, tetapi inilah turnamen. Nah, tetapi makin sulitnya diprediksi karena dua tim ini sama-sama tidak meyakinkan. Jadi siapa yang akan dapat momen duluan? Nah, pasti yang ditunggu-tunggu kan Mbappe kapan nih bakalan ngecun lagi. Ronaldo juga kapan nih bakalan dapat lagi setelah apesnya mulu gitu kan. Apakah memang nanti di babak perempat final? Tapi secara keseluruhan menurut gue amunisi-amunisi dan juga bagaimana kedalaman skuad yang dimiliki lebih bagus Portugal. Dan dengan latar belakang yang tidak meyakinkan tadi di antara keduanya, satu ketergantungan Mbappe, satu ketergantungan Ronaldo, sepertinya gue berganti setelah sebelumnya menjagokan Perancis. Kali ini dengan apa yang ditampilkan terakhir, gue menjagokan Portugal yang akan muncul menjadi pemenang. Ada Bernardo Silva, Bruno, ada
Leo memang masih angin-anginan, tapi kemudian nanti ada Diogo Jota, sepertinya itu jauh lebih bisa memberikan variasi. Ditambah lagi Ronaldo dibandingkan dengan Mbappe, Kolomuani, Thuram lah, kemudian juga misalnya Dembele ataupun juga sosok Griezmann gitu. Jadi gua lebih lebih condong ke Portugal dan akan seru sekali ketika akhirnya misalnya Jerman Portugal dan juga Belanda berhadapan dengan Inggris ya. Dan Belanda kita lihat ya, Depay memang benar-benar flop ya menurut gue. Kemudian juga selain bagaimana lini tengah, Gakpo yang menurut gue bisa menjadi pembeda bagi Belanda. Tinggal nanti apakah Malen kembali dipercaya sebagai super subnya dibandingkan Weghorst. Tapi yang jelas super subnya udah jelas antara Malen maupun juga Weghorst menurut gue. Tinggal apakah nanti Reinders, Xavi dan juga Sutton itu memperbaiki penampilannya. Dumfries sudah terus maju, tapi tadi memang tidak dibantu oleh siapa tuh yang berkoin tadi ya. Bagaimana nanti di babak selanjutnya ya kita akan lihat saja. Tidak meyakinkan tapi bisa meraih kemenangan. Nah memang bracket yang satu itu yang seru banget. Tapi itu menurut gue. Nah bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen kalian. Yang jelas kalian punya hak untuk bisa memberikan komen-komen dan juga memberikan analisa dan juga mungkin kritisi juga terhadap apa yang gue sampaikan di channel Valentino Jebret kali ini. Dan ada satu yang gue juga amini banyak yang diomongin adalah bahwa sepertinya Piala Hajatan Bola Eropa kali ini menurun kualitasnya. Gue setuju karena kalau melihat tim-tim besar dengan nama-nama pemain yang begitu besar, mereka tidak menunjukkan diri mereka sebesar nama mereka as a team. Pasti banyak faktor, kecapean di kompetisi dan juga mungkin kekompakan yang belum terjalin. Mereka bergabungnya juga baru-baru semua. Ini juga mungkin menjadi salah satu dan salah dua alasan. Tapi yang jelas memang betul menurut gua jauh sekali permainan yang membuat kita melek, permainan yang membuat kita terangsang untuk nonton itu sangat sedikit sekali. Tapi mudah-mudahan dengan waktu di perempat final, semifinal dan final itu semua mulai bisa ditampilkan oleh mereka. Itu aja dari gua. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil-hasilnya dan tetap untuk menyaksikan dan mensubscribe Jebret Media dan juga Valentino Jebret YouTube channel. Thank you semuanya. Hup Holland. Thank you.